Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang 11 hak yang dimiliki oleh wajib pajak menurut undang-undang. Jadi, apa saja sih kira-kira hak kita sebagai wajib pajak di mata undang-undang perpajakan gitu. Nah, jadi selain kita wajib melakukan misalkan pelaporan, pembayaran pajak, dan sebagainya, ternyata ada beberapa hak yang bisa kita miliki sebagai wajib pajak. Nah, seperti apa 11 hak itu? Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, latar belakangnya adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang biasa kita singkat dengan Undang-Undang KUP ya, telah mengakomodasi berbagai hak wajib pajak atau WP. Hal ini dilakukan untuk memberikan keadilan di bidang perpajakan, yaitu keseimbangan antara hak negara dan hak wajib pajak sebagai pembayar pajak gitu. Jadi, dia balance gitu ketika hak negara, yakni kewajiban bagi wajib pajak. Nah, maka si wajib pajaknya juga memberikan atau mendapatkan haknya sebagai wajib pajak gitu, sebagai wajib pajak atau sebagai warga negara yang membayar pajak. Nah, yang pertama hak atas kelebihan pembayaran pajak gitu. Nah, hak ini berarti bahwa jika pembayaran yang dibayar, dipotong, atau dipungut ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan kembali pengembalian atau kelebihan tersebut gitu. Jadi misalkan contohnya, katakanlah yang sudah dipotong oleh pemberi kerja, misalkan katakanlah 11 juta gitu. Kemudian setelah kita hitung ulang, misalkan pajak kita itu ternyata misalkan katakanlah hanya 5 juta saja. Nah, atas kelebihan 6 juta tadi, itu bisa kita minta kembaliannya. Atau dalam hal ini, dalam istilah di perpajakan, itu adalah hak untuk restitusi atau pengembalian kelebihan pajak gitu. Jadi ini hak yang pertama, hak atas restitusi tadi, pengembalian atas kelebihan pajak. Nah, kemudian hak yang nomor 2 adalah hak tentang kerahasiaan data. Kita tahu ya bahwa wajib pajak itu kan ketika dia harus melaporkan SPT-nya ke DJP, itu kan semua berarti di SPT itu kan ada banyak informasi, misalkan tentang penghasilan dia, kemudian berapa penghasilannya, dari mana saja sumbernya, kemudian berapa harta, kewajiban, utang, dan sebagainya. Nah, maka atas informasi tersebut, dia memiliki hak untuk dirahasiakan oleh DJP. Gitu. Jadi, ketika kewajiban penyampaian SPT itu sudah dilakukan, maka kewajiban bagi DJP adalah menyimpan data tersebut gitu. Jadi hak bagi wajib pajak adalah dalam SPT tersebut itu dijamin kerahasiaannya gitu. Kecuali dalam hal-hal tertentu ya, misalkan dalam hal katakanlah diperiksa, pemeriksaan dan sebagainya, maka itu menjadi gugur gitu. Karena mau nggak mau memang harus dibuka data itu. Kemudian hak yang nomor 3 adalah hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak gitu. Jadi dalam hal ini misalkan kalau kita sudah harus membayar, misalkan katakanlah PPh final misalkan atau PPh pasal 25 gitu. Maka wajib pajak berhak mendapatkan atau berhak untuk mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak gitu. Dalam hal ini biasanya karena terkait dengan utang pajaknya. Utang pajak itu timbul ketika misalkan sudah ada ketetapan pajak gitu. Kan misalkan gini, dalam hal wajib pajak itu dikenakan denda misalkan. Dikenakan denda atau karena dia telat lapor atau telat setor dan sebagainya. Kemudian terbit surat tagihan pajak gitu. Atau surat ketetapan pajak karena dia diperiksa gitu. Nah, atas terbitnya surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, itu kan ada nilainya ya. Misalkan, Pak, saya nggak mampu nih bayar 100 juta sekarang gitu. Boleh nggak saya mencicil dulu dari 100 juta ini, misalkan saya bagi katakanlah per bulan, misal 25 juta misalkan. Jadi saya cicil selama 4 kali gitu. Nah, dalam hal itu berarti dia bisa menggunakan hak ini gitu. Hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Tapi ya tadi ya harus ada persetujuan dari DJP, harus memberitahukan dulu ke DJP kira-kira dia mampu ngangsurnya berapa, dia mau mengangsurnya berapa lama dan sebagainya. Dan ada konsekuensi tambahan di situ. Ini adalah hak yang nomor 3.
Hak yang nomor 4 adalah hak untuk perpanjangan lapor SPT tahunan. Kita tahu ya bahwa SPT tahunan itu kan ada orang pribadi, ada badan. Kalau yang orang pribadi berarti paling lambat adalah 3 bulan setelah tahun berakhir. Sementara kalau yang orang pribadi adalah 3 bulan setelah tahun berakhir. Kemudian kalau wajib pajak badan itu adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Misalkan sekarang tahun 2021 berarti paling lambat nanti adalah tanggal 30 April 2022. Itu kalau yang WP badan. Nah, untuk yang WP badan dia boleh menyampaikan perpanjangan gitu. Jadi misalkan gini, katakanlah di tanggal 30 April SPT tahunan badannya belum selesai dibuat misalkan. Masih ada katakanlah rekonsiliasi fiskal yang belum selesai atau laporan keuangan yang belum selesai dibuat gitu. Nah, wajib pajak boleh mengajukan permohonan perpanjangan pelaporan SPT tahunan gitu. Jadi dia harus mengajukan dulu permohonannya, dia harus membuat istilahnya laporan keuangan sementara, dia harus melampirkan SPT tahunan sementaranya, kemudian nanti diperpanjang selama 2 bulan setelah itu. Kalau lebih dari 2 bulan maka dianggap telat gitu. Jadi hal nomor 4 adalah memperpanjang pelaporan SPT tahunan, khususnya SPT tahunan badan ya, karena dia kan harus membuat rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan, penyusutan, dan sebagainya. Mungkin itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang nomor 5 adalah hak atas pengurangan PPh pasal 25 gitu. PPh pasal 25 adalah sederhananya adalah angsuran bulanan dari pajak yang seharusnya kita setorkan. Misalkan katakanlah dalam 1 tahun jumlah pajak kita ini adalah 12 juta misalkan. Nah, PPh pasal 25 itu boleh mengangsur, boleh membagi selama 12 bulan dari yang 12 juta tadi. Kan kalau misalkan kita satu waktu, 1 hari misalkan harus membayar uang sebesar 12 juta, itu akan jauh lebih membebani keuangan kita daripada misalkan kalau kita mengangsurnya tiap bulan 1 juta sampai 12 bulan. Nah, 1 juta yang kita angsur selama 12 bulan itu namanya PPh pasal 25. Nah, kenapa bisa mengajukan pengurangan? Karena bisa jadi proyeksi pendapatan kita ini akan menurun di tahun berjalan gitu. Misalkan gini, katakanlah di tahun 2020 kemarin, angsuran kita itu 1 juta misalkan per bulan. Kemudian di tahun 2021 ini sepertinya proyeksi pendapatan saya, omset saya menurun misalkan. Jadi nggak mungkin angsuran saya tetap 1 juta gitu. Jadi mungkin bisa jadi akan turun setengahnya misalkan. Nah, wajib pajak boleh mengajukan pengurangan tersebut gitu. Kira-kira berapa sih pengurangannya? Kira-kira omset saya sampai dengan akhir tahun 2021 ini kira-kira berapa? Kalau setelah dihitung, oh kayaknya nggak mungkin nih angsuran saya atau pajak saya 12 juta, mungkin hanya 6 juta misalkan. Maka dari 6 juta tadi ya sudah, berarti kan angsuran pasal 25-nya itu menjadi hanya sebesar Rp500.000 gitu. Jadi hak untuk atas pengurangan PPh pasal 25 ini. Termasuk juga kan sekarang ini salah satu insentif di masa COVID adalah pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50%. Artinya ya negara memberikan insentif untuk pengurangan ini, jadi tidak perlu inisiatif dari wajib pajak, tapi otomatis ketika kita mengajukan angsuran pasal 25 pengurangannya, maka otomatis nanti akan dipotong sebesar 50%. Untuk yang insentif ini ya, insentif selama COVID ini. Kemudian PPh nomor 6 adalah hak atas pengurangan PBB gitu. Nah, dalam kondisi tertentu, misalkan force majeure atau bencana alam dan sebagainya, objek pajaknya ini terkena bencana alam tadi ya, misalkan gunung meletus, atau banjir, atau tanah longsor, dan sebagainya. Nah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas PBB ini, PBB atas. Tapi kalau di DJP itu terbatas pada perhutanan, pertambangan, dan perhutanan dan pertanian ya, kalau nggak salah. Nah, 3 itu gitu. Sementara kalau yang PBB atas perumahan, atas perkotaan dan pedesaan, ini kan sudah masuknya ke Pemda gitu. Jadi yang ada di DJP itu hanya terbatas pada yang 3 PP3 tadi ya gitu.
Nah, hak ini juga berlaku bagi Anda misalkan kalau seorang anggota veteran perang atau pejuang kemerdekaan gitu. Jadi boleh mengajukan pengurangan PBB. Tapi kalau yang di DJP itu PBB bukan lagi yang perkotaan ya, yang rumah misalkan atau ruko dan sebagainya gitu. Tapi lebih ke kayak pertambangan, perhutanan atau pertanian gitu. Kemudian yang nomor 7 adalah hak atas pembebasan atau pemotongan pemungutan PPh. Nah, kalau tadi kan ada pengurangan ya, atau pengurangan atau penundaan. Nah, yang ini adalah pembebasan pemotongan gitu. Jadinya dia bebas atas pemotongan gitu. Jadi dia tidak dipotong itu. Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan PPh. Contohnya pembebasan atas pengalihan hak atas tanah bangunan. Misalkan katakanlah hak waris misalkan atau hak hibah, dia dapat hibah misalkan, dapat hibah tanah atau rumah dan sebagainya, maka itu boleh mengajukan namanya SKB, surat keterangan bebas gitu. Atau misalkan katakanlah ada impor barang PPh pasal 22. Nah, itu juga ada yang namanya SKB PPh pasal 22 atau SKB PPN misalkan karena dia barang modal seperti itu. Nah, tapi untuk yang hak ini, hak atas pembebasan ini ada yang melalui SKB. Jadi kita harus ajukan dulu SKB, surat keterangan bebas, ada yang otomatis gitu. Jadi tidak perlu SKB gitu. Jadi silakan perhatikan aturan-aturan yang teknisnya terkait dengan pembebasan PPh ini. Kemudian nomor 8, hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, ini hampir sama dengan yang hak pertama tadi, yang kelebihan pajak, tapi yang ini adalah pengembalian pendahuluan, jadi lebih cepat istilahnya gitu. Jadi kalau di pajak itu ada istilahnya WP patuh gitu. WP patuh itu artinya dia kategorinya, kalau untuk pengembalian pendahuluan itu sekarang kita kategorikan menjadi dua sebab gitu, karena kategori tertentu atau kriteria tertentu atau syarat tertentu misalkan. Kalau kriteria tertentu tadi ya termasuk WP patuh, misalkan dia tidak pernah diperiksa, selalu tepat waktu, selalu membayar tepat waktu, benar dan sebagainya. Artinya dia memang wajib pajak yang memang bersih seperti itu. Maka ketika nanti dia dapat istilahnya kelebihan pajak di PPN misalkan atau PPh, maka dia boleh mengajukannya ini dipercepat istilahnya. Sementara kalau yang syarat tertentu itu biasanya terkait dengan jumlahnya. Misalkan katakanlah kalau orang pribadi kelebihan potongnya atau kelebihan pembayarannya itu di bawah 10 juta, maka dia boleh mengajukan pengembalian pendahuluan. Atau PPN ini di bawah 1 miliar misalkan. Atau wajib pajak badan itu juga sama di bawah 1 miliar atau 100 juta. Nah, itu juga boleh mengembalikan dapat hak pengembalian pendahuluan. Artinya pengembaliannya lebih cepat daripada yang biasa gitu. Jadi kalau nggak salah mungkin antara 1 sampai 3 bulan kalau nggak salah, dibanding dengan yang biasa. Yang biasa itu bisa sampai sekitar 12 bulan. Yang nomor 9, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Seperti contohnya sekarang ada insentif PPh final UMKM, itu PPh-nya ditanggung oleh pemerintah gitu. Jadi ada beberapa jenis PPh yang memang nanti ditanggung oleh pemerintah gitu. Jadi kita tidak perlu membayar, hanya cukup menghitung saja kira-kira PPh-nya ini sekian, maka nanti hitung-hitungannya nanti pajaknya ini akan ditanggung oleh pemerintah. Contoh lain misalkan PPN ditanggung pemerintah misalkan karena adanya ini ya, misalkan atas penyerahan alat kesehatan karena adanya COVID ini misalkan. Jadi ada yang pajak yang memang ditanggung oleh pemerintah. Tapi ini biasanya khusus ya, karena case-case tertentu saja. Yang nomor 10 adalah hak untuk insentif PPN. Kita tahu ya, untuk saat ini PPN itu ada beberapa fasilitas. Misalkan PPN dibebaskan, PPN ditanggung oleh pemerintah, PPN tidak dipungut, dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah beberapa hak atas insentif yang ada di PPN gitu. Jadi misalkan PPN dibebaskan atas apa? Misalkan atas barang modal, atas bibit, atas pemakaian air di PDAM, listrik yang di bawah 6.600 watt dan sebagainya gitu. Jadi
atau misalkan suku cadang alutsista, buku-buku pendidikan, keagamaan, itu semuanya bebas PPN. Ada juga yang PPN tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah, misalkan kayak tadi ya, contohnya alat-alat kesehatan yang terkait dengan COVID ini itu dibebaskan PPN-nya atau tidak dipungut seperti itu. Ada beberapa contoh insentif yang ini. Jadi lumayan membantu bagi Anda khususnya PKP ya, PKP yang bergerak di bidang yang tadi gitu. Di bidang misalkan alat kesehatan, kemudian bibit, kemudian pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum ini artinya adalah ketika DJP itu menerbitkan produk hukum. Produk hukumnya misalkan katakanlah ada surat tagihan pajak misalkan, atau surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan sebagainya, maka wajib pajak berhak nih, misalkan dia masih istilahnya tidak terima gitu, tidak setuju misalkan dengan terbitnya surat ketetapan pajak tadi gitu, karena hasil dari pemeriksaan gitu kan. Jadi ketika wajib pajak itu diperiksa, kemudian terbit surat ketetapan pajak, Pak, ini loh surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya, Bapak kurang bayar pajaknya sebesar 100 juta misalkan. Kemudian wajib pajaknya nggak setuju gitu. Pak, saya nggak setuju nih bayar pajaknya segini. Saya merasa bahwa saya hanya perlu membayar pajak 50-nya misalkan. Maka yang 50-nya tadi, yang setengahnya itu boleh diajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum ini bisa keberatan karena tadi ya SKP tadi. Bisa juga karena kemudian banding kalau ternyata keberatannya masih belum setuju. Kemudian ada juga gugatan ini lebih karena prosedur formal yang tidak terpenuhi, misalkan karena adanya surat paksa yang tidak sesuai, atau mungkin surat tagihan yang tidak sesuai, atau pada saat pengiriman yang tidak sesuai dan sebagainya. Jadi kalau gugatan itu lebih ke syarat formalnya. Ada juga misalkan pengurangan atau penghapusan sanksi misalkan. Jadi mungkin katakanlah ketika DJP menerbitkan STP atas sanksi, misalkan sanksi telat setor atau telat lapor gitu, nah wajib pajaknya boleh mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi. Mungkin dengan alasan katakanlah ketidaktahuan, atau mungkin tadi karena formalnya belum terpenuhi dan sebagainya. Ada juga nanti di peninjauan kembali ketika setelah keberatan, setelah banding dia masih belum terima, maka dia boleh mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi, kurang lebih seperti itu 11 hak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak gitu. Jadi, semoga ini bisa memberikan gambaran bagi Anda bahwa ternyata selain kewajiban yang bisa kita lakukan, misalkan tadi ya, kalau kewajiban wajib pajak itu kan dimulai dari pendaftaran NPWP, kemudian setelah itu dilakukan penghitungan pajaknya berapa, karena kita self-assessment, jadi dia harus hitung sendiri pajaknya. Setelah dihitung kewajiban ketiganya adalah setor pajak, kemudian yang terakhir adalah lapor. Jadi dimulai dari daftar, hitung, kemudian setor, dan lapor. Itu adalah dari sisi kewajiban. Nah, kalau dari hak itu bisa ada 11 macam tadi. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda, semoga bisa menambah pemahaman khususnya bagi Anda wajib pajak yang mungkin masih awam. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa silakan subscribe channel ini apabila berguna. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.